Jadi kapan hari kan saya pernah ditanya sama teman kantor, yang waktu itu tuh rencananya pengen beli smartphone baru. Dia tanya, kalau punya duit 6 jutaan, cakepnya ngambil smartphone Samsung apa sih? Nggak pakai pikir panjang, waktu itu saya coba langsung rekomendasiin Samsung S20 FE Snapdragon. Secara ini smartphone kan harganya tuh udah makin anjlok, Pak. Dari yang awalnya 9 juta kembali 1000, sekarang jadi cuma 7 juta kembali 1000. Di harga segini sih, S20 FE Snapdragon ini menurut saya sih punya fitur yang cukup mewah. Kayak performa yang kencang, terus fitur-fitur kameranya yang cukup komplit lah di kelasnya. Tapi kalau pertanyaan tadi tuh ditanyain sekarang, ini pilihannya jadi lebih galau ya. Apalagi sejak Samsung tuh ngeluarin A52s 5G di harga yang mirip-mirip di 6 jutaan. Sini secara tongkrongan emang mirip A52, tapi kalau udah ngeliat dalemannya, ini lebih ngegas, Pak. Terus yang kalah menarik, smartphone ini juga punya kemampuan untuk bisa pakai jaringan 5G. Suatu fitur yang nggak ada di S20 FE Snapdragon. Terus waktu itu kan saya bikin video unboxing A52s 5G ya, dan banyak yang penasaran, pengen coba ngebandingin antara A52s 5G dengan S20 FE Snapdragon. Kira-kira kalau ada duit 6 jutaan, mending ambil yang mana ya? Halo Gadgeters, balik lagi sama saya Arya. Ya, kalau ngelihat harga di situs resminya Samsung, kedua smartphone ini tuh selisih sekitar 500.000 ya. A52s 5G ini dibanderol dengan harga 6,499 juta. Sementara S20 FE Snapdragon itu harganya mulai dari 6,999 juta untuk varian yang paling kecil di 128GB. Nah, kalau pengen lebih hemat lagi, setiap transaksi online kayak gini tuh biasanya saya pakein Shopback supaya dapat cashback tambahan. Jadi udah dapat harga lebih murah, dapat cashback juga. Ya, buat yang belum tahu, jadi Shopback ini tuh aplikasi yang bakal ngasih kita cashback tambahan ya, setiap transaksi di e-commerce. Dan pilihan e-commerce-nya juga ada banyak banget, Pak. Mulai dari Tokopedia, Blibli, Lazada, sampai e-commerce travel kayak Agoda dan Tiket.com juga ada. Makanya setiap transaksi online kayak gini tuh saya biasain mulai dari Shopback. Nah, cara pakainya gimana? Ternyata gampang banget ya. Tapi tahan dulu nih, tahan. Kita sekarang lanjut ke bahas smartphone-nya dulu ya. Ya kalau dipikir-pikir sih selisih cuma sekitar 500.000, mending ambil S20 FE Snapdragon aja. Toh ini kan Samsung Series S dan udah pakai Snapdragon 865 juga, yang performanya sendiri masih top-tier banget buat saat ini. Tapi ya demi harga yang lebih murah, tentu ada yang dikorbanin, Pak, yaitu nggak ada fitur 5G-nya. Emang nggak pernah dijelasin sih apakah 5G ini tuh bener-bener absen atau suatu saat nanti bisa diaktifin. Tapi mengingat Snapdragon 865 ini modem 5G-nya terpisah dari chipset, ya sebenarnya masih cukup masuk akal ya. Demi harga yang lebih murah, ya fitur 5G-nya dihilangin. Beda nih sama Snapdragon 778G yang ada di A52s 5G. Ini modem 5G-nya memang sudah terpasang jadi satu dengan chipsetnya. Cuma untuk saat ini sih A52s 5G memang belum bisa pakai jaringan 5G di Indonesia. Karena pas saya cek di halaman operator kayak XL, Telkomsel, dan juga Indosat, ini smartphone memang belum terdaftar. Mungkin segera kali ya, karena kalau ngelihat dukungan band 5G-nya mulai dari N3 sampai N40, ya harusnya sih smartphone ini udah bisa pakai jaringan 5G resmi di Indonesia. Ya, karena fitur 5G-nya sendiri belum bisa dipakai, mending kita bahas soal performanya dulu deh. Yang cukup bikin penasaran nih, antara 778G dengan 865. Sebenarnya pas dipakai buat harian, ini hampir gak kerasa bedanya gitu ya. Udah sama-sama ngacir, sama-sama ngegas. Udah enak lah dipakai buat ngapa-ngapain. Cuma yang perlu saya share di sini, 778G ini ternyata punya karakteristik nih yang mirip dengan Snapdragon paling buas saat ini, yaitu Snapdragon 888. Jadi kalau kita tuh ngomongin soal chipset atau bahasa sederhananya otaknya si smartphone, itu kan sekarang udah makin cerdas dan efisien ya. Karena chipset keluaran sekarang tuh udah punya yang namanya sistem pembagian tugas. Ada yang fokus buat ngerjain tugas-tugas yang ringan, yang sifatnya tuh lebih hemat baterai. Ada juga yang fokus buat ngerjain tugas-tugas yang berat, yang lebih fokus ke performa kelas tinggi. Nah, pas ngomongin performa ini, 778G ini tuh punya semacam komponen ya, atau mesin turbo yang sama kayak di Snapdragon 888. Nah, mesin turbo itu namanya A78. Bahkan Snapdragon 865 itu masih pakai mesin turbo yang lebih lawas, Pak, yaitu A77.
Ya cukup wajar, mengingat chipset ini kan memang keluar di tahun 2020. Tapi dengan perbedaan mesin turbo tadi itu, sebenarnya seberapa jauh sih perbedaan performa antara Snapdragon 778G dengan 865? Nah, biar makin konkret, yuk kita tes performanya pas dipakai buat main game. Game PUBG Mobile 865 di S20 FE Snapdragon ini memang masih nggak ada lawan ya. Bisa pakai HDR Extreme. Dapat grafis yang lebih mantep dengan frame rate yang cukup aman lah ya, di 52-55 fps. Sementara 778G di A52s 5G ini mentoknya di smooth extreme aja. Tapi ya dapat frame rate yang lebih stabil di 58-60 fps. Karena nggak terlalu beban di grafisnya. Pindah ke game MOBA Pokemon Unite, dua-duanya udah ngacir banget pak. 58-60 fps di gaspol. Untuk game yang satu ini memang nggak perlu spek yang powerful banget ya. Paling ada frame drop tipis-tipis aja pas lagi tawuran yang heboh. Layar sentuh juga sama-sama responsif. Touch sampling rate-nya 120 Hz ya. Dan udah aman banget nih buat main game-game kompetitif kayak gini. Oh ya, sekalian juga saya nyobain game balap Real Racing 3 buat ngetes performanya pas main di FPS tinggi. Secara kedua smartphone ini kan sama-sama punya layar dengan refresh rate sampai 120 Hz. Cukup ngagetin ya, karena ternyata main di A52s 5G ini lebih lancar loh. Frame rate-nya tembus di 115 sampai 120 fps. Paling kalau lagi ngedrop dia di kisaran 100-an fps-an aja. Sementara S20 FE Snapdragon ini cuma bisa jalan di 70 sampai 90 fps aja. Ya, di atas 60 fps sebenarnya udah bagus. Tapi kalau mainnya game balapan kayak gini sih memang paling nikmat kalau bisa di atas 100-an fps. Jadi lebih kerasa halus gitu animasinya. Saya juga coba mainin game Modern Warship nih. Game kapal perang yang grafis itu kelihatan serius banget ya. Cakep. Tapi pas main di sini ternyata lancar banget. Di gaspol di 60 fps nggak ada masalah. Dihajar game setan Genshin Impact yang ukuran gamenya makin ngadi-ngadi sampai 14 GB, keduanya masih cukup nyaman ya mainnya, pakai settingan yang nyiksa di highest 60 fps. Ya, performa Snapdragon kepala 8 memang nggak bisa bohong sih. Main di S20 FE ini bisa dapetin rata-rata fps yang lebih tinggi. Ya, meski sebenarnya saya ekspektasi harusnya bisa dapat lebih sih. Tapi 778G di A52s 5G ini nggak bisa dibilang payah juga. Main rata kanan bisa dapetin 25 fps itu udah lumayan banget. Suhunya juga masih aman ya. Main Genshin Impact 30 menit ya di kisaran 43 sampai 45 derajat di area dekat kamera. Hangat-hangat tipis dan nggak sampai nyiksa tangan. Nah, kalau emang niat ngegame, saya biasanya pakein pendingin kayak gini biar suhunya aman dan frame rate-nya nggak ngedrop tiba-tiba karena kepanasan. Beli cooler smartphone kayak gini sih ada banyak banget di lapak online. Nah, sekalian aja nih saya share cara pakai Shopback. Karena caranya tuh gampang banget, Pak. Dan yang pasti dapat cashback tambahan. Nah, buat yang belum punya aplikasinya bisa di-download di link yang ada di deskripsi di bawah video ini ya. Jadi, aplikasi Shopback ini semacam pintu gerbang sebelum kita tuh belanja-belanja di e-commerce. Misalnya nih, saya mau beli cooler smartphone di Tokopedia. Udah, tinggal masuk aja aplikasi Shopback, terus klik tab semua toko. Habis itu pilih yang Tokopedia. Nah, di situ ketahuan nih dapat potensi cashback-nya berapa. Habis itu udah belanja aja kayak biasa. Kayak misalnya beli cooler smartphone, ya udah tinggal dibeli dan selesaiin transaksinya. Kalau udah, nanti saldo cashback tambahan tadi bakal masuk ke akun kita setelah proses transaksinya sudah terverifikasi. Nah, yang menarik, saldo dari cashback tambahan tadi tuh bisa kita beliin pulsa dengan saldo minimal yang udah kekumpul itu 25.000. Atau bisa kita transfer juga nih ke rekening bank dengan saldo minimal kekumpul itu 50.000. Nah, kalau kayak gini tuh lumayan banget ya. Jadi tiap belanja online tuh nggak ngerasa berdosa banget lah, udah ngeluarin duit yang banyak. Makanya tiap belanja online saya usahain untuk selalu mulai dari Shopback. Untuk hasil fotonya saya nggak nyangka aja ya, kalau performa kamera kedua smartphone ini ternyata mirip-mirip loh. Jadi minggu kemarin tuh saya ada agenda di Kota Padang ya, Sumatera Barat. Ya udahlah, mumpung bawa dua smartphone ini, saya coba abadiin beberapa sampel foto dan video di sana. Dan ya, bisa kalian lihat sendiri di sini. Warnanya enak banget dilihat, detailnya juga dapat. Ada beda-beda dikit paling untuk kondisi yang cukup backlight ya, di mana kamera A52s 5G ini tuh lebih dominan ngasih warna yang lebih nyala. Tapi jadi nggak senatural kamera S20 FE Snapdragon.
Kalau untuk di dalam ruangan, warna yang ditangkap kamera S20 FE ini sedikit lebih menarik sih. Pindah ke lensa ultrawide juga masih mirip-mirip banget. Secara resolusi, secara warna juga nyaris nggak bisa dibedain kalau nggak ngelihat watermarknya. Yang nggak ada di A52s 5G ini yaitu lensa tele. Tapi pas saya bandingin dengan foto digital zoom 3 kali di A52s 5G dengan lensa tele 3 kalinya S20 FE, bedanya ternyata nggak jauh banget, Pak. Detail dari digital zoom di pembesaran segitu masih bisa baca tulisan dari jarak jauh kayak gini sih. Paling bedanya yang kerasa kalau punya lensa tele kayak gini tuh S20 FE bisa ngezoom sampai 30 kali ya. Kalau A52s 5G ini cuma mentok di 10 kali aja. Untuk foto-foto malam pakai mode auto aja sebenarnya udah cukup kalau pengen hasil yang lebih alami malamnya. Gelapnya tuh dapet. Tapi kalau lebih suka foto malam yang lebih terang, detail masih terjaga, mending pakai mode malamnya sekalian sih. Ya beda-bedanya tipis-tipis, tapi ya saya suka olahan warna dari kamera S20 FE Snapdragon yang lebih dapat gitu aura malamnya. Untuk kamera depannya biar sama-sama bisa sampai 32 megapiksel, saya kayaknya lebih suka jepretannya A52s 5G ya. Warna kulitnya tuh lebih enak dilihat. Kalau S20 FE Snapdragon ini tuh kayak pucet gitu. Padahal ya ini sama-sama nggak pakai filter. Oke, sekarang saya lagi ada di Kota Padang nih. Nah, mumpung bawa Samsung A52s 5G dan S20 FE Snapdragon, ya udahlah kita coba tes kamera videonya di sini ya. Jadi di depan sana tuh ada Masjid Raya Sumatera Barat. Masjidnya gede banget, Pak, asli. Cuma di S20 FE ini tampilannya agak ngezoom sih, jadi nggak kelihatan full gitu. Beda dengan A52s 5G yang tampilnya cukup normal. Padahal ini saya set sama-sama resolusinya 4K 30 fps. Ya sebenarnya S20 FE Snapdragon ini bisa sampai 4K 60 fps sih. Tapi ya saya samain aja dengan A52s 5G yang emang kemampuan kamera video maksimalnya cuma 4K 30 fps. Nah ini saya sambil jalan ya, nggak pakai gimbal, nggak pakai stabilizer, cuma dipegang pakai tangan doang. Udah cukup stabil ya, karena kedua smartphone ini udah dibekali OIS atau Optical Image Stabilizer. Ini saya pakai sambil lari-lari kecil. Oke, kita coba lihat masjidnya dari sisi yang berbeda ya. Sambil saya sama-sama nyalain fitur Super Steady-nya nih. Tapi kalau fitur Super Steady-nya nyalain, dia bakal ngunci di Full HD 30 fps doang. Ini saya pakai sambil di sisi yang berbeda ya. Sambil saya sama-sama nyalain fitur Super Steady-nya nih. Tapi kalau fitur Super Steady-nya nyalain, dia bakal ngunci di Full HD 30 fps doang. Ini saya pakai sambil jalan-jalan kecil ya. Terus untuk lensa ultrawide-nya juga udah bisa ngerekam video 4K ya. Dan di S20 FE ini lagi-lagi tampilannya nggak lebih watt dari kamera ultrawide-nya A52s 5G kalau buat ngerekam video. Dugaan saya sih kalau S20 FE ini ngombinasiin antara OIS sama IIS sih. Soalnya kelihatan banget ya, di sini hasilnya memang terlihat lebih stabil. Ini padahal saya sambil jalan-jalan yang agak cepet sih. Nih. Kelihatan kan perbedaannya? Oh, lagi pose di depan Masjid Raya Sumatera Barat nih. Tuh, banyak yang foto-foto. Nah, ini sampel video kamera depannya ya. Ini saya set resolusinya 4K di 30 fps. Sebenarnya kalau S20 FE Snapdragon itu bisa dimentokin lagi sih 4K 60 fps. Ini kalau di backlight ya kelihatan jelas sih pas saya ngeliat layar karena terik banget mataharinya, Pak. Tapi yang saya lihat sih A52s 5G ini sedikit lebih terang ya. Kita coba sambil jalan. Kalau untuk mic-nya gimana nih? Lebih jelas suara saya dari kamera S20 FE Snapdragon atau A52s 5G? Coba komen di bawah ya. Nah, yang saya apresiasi dari kamera kedua smartphone Samsung ini, kamera depannya tuh bisa dipakai buat ngerekam video 4K dan Full HD 60 fps. Yang mana fitur ini tuh masih jarang ada ya di smartphone kelas menengah lainnya. Terus software kameranya nih, yang juga fleksibel banget. Yang waktu dipakai buat ngerekam video, itu bisa dipindah dari kamera belakang ke kamera depan atau sebaliknya, tanpa harus matiin perekaman videonya.
Yang kayak gini nih bahkan saya belum nemu di kamera smartphone kelas menengah lainnya. Untuk penggunaan harian sebenarnya pakai kedua smartphone ini tuh nggak beda jauh banget ya. Kayak misalnya dipakai buat maraton streaming di Netflix. Ya kedua layar smartphone ini udah sama-sama cakep lah. Layar Super AMOLED, Full HD. Speakernya juga udah sama-sama stereo. Dan menurut saya sih keluaran suaranya nggak begitu beda jauh. Atau kalau Anda penasaran bisa coba bandingin di sini. Nah, A52 5G ini juga udah dibekali IP rating IP67 ya, yang mana ini tahan air di kedalaman 1 meter selama 30 menit. Bedanya dengan S20 FE Snapdragon, ini IP ratingnya lebih tinggi Pak, di IP68. Ya bedanya sih lebih ke beda kedalaman airnya ya, kalau S20 FE Snapdragon ini bisa tahan di kedalaman 1,5 meter selama 30 menit. Tapi ya lagi-lagi, nggak semua air aman buat bodi smartphone ini. Kayak misalnya air kolam renang, air laut, atau air dengan tekanan tinggi, itu nggak direkomendasiin karena dua smartphone ini. Dan karena udah sama-sama pakai One UI 3.1, secara fitur ya harusnya nggak begitu beda jauh. Cuma karena S20 FE Snapdragon ini ngeboyong bendera S-Series, yang mana ini jadi gengsinya smartphone flagshipnya Samsung, ya nggak mau dong disamain dengan Samsung seri A, meskipun secara harga ini senggol-senggolan. Ya, Samsung S20 FE Snapdragon ini udah punya yang namanya fitur Samsung DeX. Jadi kalau Anda tuh punya kerjaan di smartphone atau pengen nugas di smartphone, biar lebih lega itu layarnya, bisa ditransfer ke layar yang lebih gede ya, di layar PC atau layar laptop. Dan cara transfernya juga gampang banget. Bisa pakai kabel USB atau bisa juga pakai koneksi WiFi, yang mana koneksinya tuh seamless banget, Pak. Terus S20 FE Snapdragon ini juga udah punya kemampuan buat ngecas tanpa kabel atau wireless charging. Dan juga bisa buat berbagi daya dengan perangkat yang memang udah mendukung wireless charging juga. RAM yang dipakai di S20 FE Snapdragon ini juga udah level flagship ya, LPDDR5, yang secara kecepatan ini lebih ngebut Pak. Ini kerasa banget sih pas lagi buka tutup aplikasi. Sementara di A52s 5G ini ada fitur yang namanya RAM Plus. Fitur ini tuh bakal minjem penyimpanan internal sekitar 4 GB. Yang nanti bakal ngebantu kalau RAM mulai penuh. Tapi selama penggunaan saya pakai A52s 5G ini, hampir nggak pernah penuh sih RAM 8GB-nya itu. So, yang sebenarnya udah cukup banget RAM 8GB. Jadi ya kalaupun fitur RAM Plus-nya dipakai, itu nyaris nggak kerasa bedanya sih. Kalau untuk baterainya sih, ini kapasitasnya sama persis ya, 4500 mAh. Nah, meskipun beda mesin daleman, ternyata untuk konsumsi per aplikasinya nggak beda jauh, Pak. Ini saya pakai buat streaming serial My Name di Netflix selama 3 jam nonstop, itu baterainya sama-sama ngurang di 21%. Terus dipakai buat main TikTok 30 menit, baterainya ngurang 7%. Dan saya pakai buat navigasi di Maps dengan layar yang sama-sama nyala, itu baterainya sama-sama ngurang di 4%. Tapi pas dipakai main game, konsumsi baterainya nggak beda, Pak. Nah, bisa Anda lihat sendiri infografisnya di sini. Misalnya main PUBG Mobile, di A52s 5G ini ternyata lebih irit. Terus main Pokemon Unite, giliran S20 FE Snapdragon yang lebih irit baterainya. Dan pas lagi main Genshin Impact yang butuh performa maksimal, di A52s 5G ini yang lebih irit. Sementara untuk charger bawaannya ya sama-sama di 15 watt ya. Yang menurut saya sih ini cukup bikin emosi sebenarnya sih kalau pengen ngecas yang cepet gitu. Karena ya sama-sama butuh waktu tuh lebih dari 1 jam buat ngisi daya dari 10% sampai 100%. Nah, kalau pengen lebih cepat lagi sih, saya nyaranin untuk pakai super fast charging Samsung yang 25 watt ya, yang juga mendukung di kedua smartphone ini. Kalau pakai ini sih bisa lebih ngebut, Pak. Bahkan buat ngisi daya dari 10% sampai 100%, itu paling butuh waktu sekitar 1 jam lebih dikit. Oke, jadi kesimpulannya, kalau Anda tuh belum butuh 5G untuk saat ini. Karena ya masih belum luas kan. Boro-boro di daerah, di ibu kota aja masih terbatas banget aksesnya. Jadi ya udah paling cakep sih ngambil Samsung S20 FE Snapdragon ini. Karena di sini ada banyak banget fitur kamera yang bisa dieksplor, belum lagi fitur ala smartphone premium Samsung, mulai dari Samsung DeX dan juga fitur wireless charging. Yang mana fitur ini nggak akan Anda bisa nikmatin di A52s 5G. Sementara alasan buat ngambil A52s 5G di harga 6 jutaan, ini lebih ke storage 256 GB-nya ya. Karena di harga segini, Anda cuma bisa dapetin S20 FE di 128 GB aja. Terus fitur jack audio juga nih, yang buat saya sih cukup penting. Karena saya sendiri masih cukup sering dengerin musik pakai earphone kabel. Dan untuk rekaman suara kayak gini, voice over, saya juga masih sering untuk record dari smartphone.
Kalau record pakai smartphone, saya biasanya pakai clip on ya, yang mana harus saya colokin dengan jack audio 3,5 mm. Dan ketika pakai smartphone yang masih ada jack audionya, ini jadi lebih praktis aja. Tinggal colok dan pakai, dan nggak perlu mikirin beli converter lagi. Oke, segitu aja dulu video Samsung A52s 5G dan S20 FE Snapdragon. Untuk ngecek spek lengkap dan link pembelian kedua smartphone ini, seperti biasa, Anda bisa cek linknya di kolom deskripsi di bawah video ini ya. Oh, yang ngingetin juga nih, jadi selama periode September sampai Desember, khususnya di tanggal cantik kayak 99, 10, 10, 11, 11, dan 12, 12, pastiin Anda belanjanya di Shopback ya. Karena lagi ada Shopback Shopfest nih. Jadi Shopback Shopfest ini adalah festival belanja tahunan di Shopback. Dan tahun ini tuh ngusung tema yang namanya Orkestra, Obrel Cashback Extra. Dan di sini tuh Anda bisa ngumpulin cashback yang lebih gede, terus flash sale dari brand ternama, dan yang ketinggalan ada juga promo dan voucher yang diobral di sini. Wadaw, ini calon-calon kilap belanja online lagi nih. Oke, segitu aja dulu video ini. Terima kasih udah nonton dan sampai ketemu di video berikutnya.